Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul Dinamika Pemberdayaan Masyarakat. Kita ulangi, kita akan bahas materi berjudul Dinamika Pemberdayaan Masyarakat. Kita akan bahas mengenai makna pemberdayaan masyarakat, kemudian tahapan pemberdayaan masyarakat, kemudian fokus pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat, unsur pemberdayaan masyarakat, dan kemudian akan kita akhiri dengan sebuah contoh mengenai pemberdayaan masyarakat. Kita mulai dengan makna pemberdayaan masyarakat. Ada dua makna pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama to give power or authority, atau kita sering menyebutnya sebagai memberi kewenangan atau kekuasaan. Maka ketika kita melakukan pemberdayaan semacam ini, kita memberi kekuasaan atau kewenangan, mengalihkan kekuatan, mendelegasikan kewenangan pada pihak lain. Misalnya, kita ingin masyarakat mampu memetakan potensi wilayahnya, maka kita ajarkan kepada mereka pemetaan partisipatif. Kita berikan kemampuan, kita berikan kewenangan membuat peta pada mereka, sehingga kemudian mereka bisa membuat peta partisipatif yang memetakan potensi wilayah mereka. Kemudian dengan bekal potensi wilayah itu, mereka bisa memilih yang paling perlu didahulukan, kan nanti kemudian disusun skala prioritas, mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan, maka kemudian mereka bisa memilih untuk secara bertahap melakukan kegiatan pemberdayaan versi mereka dengan mengaktualisasi atau memanfaatkan potensi yang ada. Itu yang pertama, to give power or authority. Kemudian makna yang kedua adalah to give ability to or enable, yang biasa kita terjemahkan dengan memberi kemampuan untuk keberdayaan. Saya ulangi, to give ability to or enable, memberi kemampuan untuk atau memberi keberdayaan. Dalam hal ini misalnya kita memberi kemampuan mereka untuk mereka berdaya. Tadi kita sudah buat di awal to give power or authority, misalnya kita sudah kasih contoh mereka melakukan pemetaan partisipatif tentang potensi wilayah. Maka ketika bicara to give ability to or enable, misalnya mereka telah memilih misalnya melakukan ternak unggas, maka kemudian kita bantu mereka untuk punya kemampuan beternak unggas dengan baik, sehingga kemudian mereka bisa berdaya, termasuk permodalannya, termasuk bantuan teknis, kemudian juga termasuk pemasarannya. Jadi itulah makna dari pemberdayaan. Saya ulangi, makna pemberdayaan masyarakat. Makna pemberdayaan masyarakat itu dua. Yang pertama to give power or authority, memberi kekuasaan atau kekuatan atau kewenangan. Kemudian to give ability to or enable, memberi kemampuan agar atau untuk munculnya keberdayaan masyarakat. Kemudian kita bahas berikutnya mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan masyarakat itu ada tiga: tahap inisiasi, tahap partisipasi, dan tahap emansipasi. Tahap inisiasi itu ikhtiarnya datang dari fasilitator, dilakukan oleh fasilitator untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh tentang pemetaan partisipatif, idenya dari fasilitator, kemudian dilakukan oleh fasilitator untuk masyarakat. Kita menyebutnya bukan partisipatif ya, bukan pemetaan partisipatif, tapi pemetaan potensi wilayah misalnya begitu. Jadi dalam tahap inisiasi, contohnya adalah pemetaan potensi wilayah. Ketika kegiatan itu diinisiasi atau datang dari fasilitator, kemudian dibuat oleh fasilitator untuk masyarakat, itu adalah tahap inisiasi. Sedangkan dalam tahap partisipasi, ikhtiar datang dari dan oleh fasilitator, tetapi kemudian dilakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk masyarakat. Contoh ketika tadi kita buat pemetaan partisipatif, inisiatifnya dari fasilitator, tapi kemudian dikerjakan bersama-sama oleh fasilitator dan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini adalah membuat peta potensi wilayah. Kemudian yang ketiga, tahap emansipasi. Ikhtiarnya datang dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Misalnya ketika masyarakat melakukan pemetaan potensi wilayah secara mandiri. Pemetaan potensi wilayah secara mandiri, inisiatifnya datang dari masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat, hasilnya juga untuk masyarakat, yaitu untuk membangun, mewujudkan adanya peta potensi wilayah secara mandiri, yang itu nanti akan digunakan untuk merancang kegiatan pembangunan yang lebih lanjut di desa tersebut. Jadi saya ulangi, dalam tahapan pemberdayaan masyarakat ada tiga tahapan: tahap inisiasi,
tahap partisipasi, tahap emansipasi. Tahap inisiasi, ikhtiar datang dari fasilitator, dilaksanakan oleh fasilitator untuk masyarakat. Tahap partisipasi, ikhtiar atau inisiatif datang dari fasilitator, dikerjakan oleh fasilitator bersama-sama dengan masyarakat untuk masyarakat. Tahap emansipasi, inisiasi dilakukan oleh masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat, kemudian jadi inisiatif dilakukan oleh masyarakat, kemudian dikerjakan oleh masyarakat dan hasilnya juga untuk masyarakat. Jadi ada 3 tahapan, tahap inisiasi, tahap partisipasi, dan tahap emansipasi. Itu adalah tahapan pemberdayaan masyarakat. Kemudian mengenai fokus pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan bila dilakukan atau dapat memilih 4 fokus sebagai berikut. Pertama, fokusnya adalah penguatan inisiatif. Jadi, ketika bicara tentang pemberdayaan masyarakat, maka fasilitator melakukan penguatan inisiatif. Didorong masyarakat untuk berkenan berinisiatif dalam rangka memajukan diri, keluarga, dan desanya, misalnya begitu. Kemudian yang berikut adalah penguatan posisi tawar. Kalau mereka sudah punya inisiatif, maka kemudian dilakukan penguatan posisi tawar. Misalnya, kalau mereka adalah petani, bagaimana diusahakan agar mereka tidak kalah ketika berhadapan dengan tengkulak. Harga komoditas pertaniannya tidak jatuh ketika berhadapan dengan tengkulak. Itu adalah penguatan posisi tawar. Kemudian penguatan gerakan, kalau masyarakat sudah punya inisiatif, mereka sudah berusaha meningkatkan posisi tawarnya, maka yang berikut adalah melakukan penguatan gerakan. Bahwa gerakan pemberdayaan masyarakat itu harus melibatkan banyak stakeholder dari hulu sampai hilir, dari mulai pemegang inisiatif sampai kemudian ke hal-hal yang berkaitan dengan impact dari kegiatan tersebut. Misalnya, kalau inisiatifnya adalah beternak unggas, maka yang dibahas kemudian sampai ujungnya nanti adalah bagaimana memasarkan hasil unggasnya. Kemudian fokus pemberdayaan masyarakat yang berikutnya adalah fokus pada penguatan partisipasi. Jadi kalau masyarakat sudah punya inisiatif, masyarakat sudah berusaha membangun posisi tawar, masyarakat sudah melakukan gerakan, maka yang dilakukan kemudian adalah penguatan partisipasi. Bagaimana seluruh elemen yang ada di desa tersebut bisa bersama-sama berpartisipasi dalam rangka membangun keberdayaan di desa tersebut. Dalam hal ini keberdayaan masyarakat. Jadi saya ulangi, bicara tentang fokus pemberdayaan masyarakat ada 4, yaitu penguatan inisiatif, penguatan posisi tawar, dan penguatan gerakan, serta penguatan partisipasi. Berikut adalah mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat itu ada 3. Pertama, enabling. Jadi tujuannya itu bertahap, ya. Enabling dulu, kemudian kalau itu sudah tercapai, empowering, kalau itu sudah tercapai baru protecting. Jadi tujuan pemberdayaan masyarakat itu bertahap. Pertama, enabling, menciptakan kondisi. Jadi kalau tadi misalnya kita ingin masyarakat beternak unggas, maka cipta kondisi. Cipta kondisinya adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi sadar tentang pentingnya ternak unggas, sadar tentang adanya potensi wilayah tentang ternak unggas. Kalau sudah begitu, lakukan empowering, memperkuat potensi, bahwa misalnya, kalau ingin melakukan ternak unggas di wilayah ini, caranya begini-begini melalui pelatihan dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah protecting, melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini melindungi kepentingan peternak unggas dari masyarakat yang kita berdayakan, misalnya dengan membantu pemasaran, membantu permodalan, dan bantuan teknis lainnya. Jadi saya ulangi, tujuan pemberdayaan masyarakat itu bertahap. Pertama, enabling, menciptakan kondisi. Kemudian kalau itu sudah tercapai, melakukan empowering, memperkuat potensi. Kemudian kalau itu sudah tercapai, melakukan protecting, yaitu melindungi kepentingan masyarakatnya. Kemudian yang berikut adalah tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Ada 6 strategi pemberdayaan masyarakat. Pertama, berkaitan dengan authority atau wewenang. Jadi kita beri masyarakat kewenangan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita bicara tentang ternak unggas, kita beri mereka semacam kewenangan dengan tanda kutip begitu, bahwa mereka bisa beternak unggas. Kita beri mereka kewenangan beternak unggas. Dengan cara bagaimana? Dengan memberi pelatihan, dengan menjelaskan potensi wilayah untuk ternak unggas dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu, maka kemudian yang dilakukan berikutnya adalah melakukan confidence atau memberikan kepercayaan, buat mereka punya rasa percaya diri. Mereka sudah diberi kewenangan, mereka sudah dibantu pelatihan, mereka sudah diberikan pengetahuan tentang potensi wilayah untuk ternak unggas, maka kemudian langkah berikutnya adalah confidence, menanamkan rasa percaya diri mereka tentang
mereka akan sukses ketika beternak unggas. Sesudah itu, truth, tanamkan keyakinan bahwa kesuksesan semacam itu bukan mimpi, bahwa kalau mereka beternak unggas dengan sungguh-sungguh mereka akan sukses. Jadi diyakinkan, diberi kewenangan, dibangun rasa percaya dirinya, diberi keyakinan, dan kemudian yang keempat, diberi kesempatan atau opportunity atau oportunitas. Mereka diberi kesempatan, mereka difasilitasi agar kemudian bisa ternak unggas, diberi bantuan modal, diberi bantuan teknis, dan nanti mungkin dibantu pemasarannya. Kemudian yang berikutnya adalah responsibility. Mereka dibangun rasa tanggung jawabnya. Kalau mereka sudah beternak unggas yang mereka lakukan itu karena mereka diberi kewenangan, karena mereka sudah dibangun rasa percaya dirinya, karena mereka sudah memiliki keyakinan yang kuat, karena mereka sudah diberi kesempatan, dan itu harus dikembalikan dalam sebuah bentuk kegiatan ternak unggas yang baik. Itulah responsibility. Dan terakhir, support, dukungan. Maka semua pihak harus memberi dukungan yang kuat pada mereka yang sedang diberdayakan atau mereka yang sedang membangun keberdayaan. Kalau mereka sedang ternak unggas, support. Misalnya kalau berkaitan dengan pemasaran, support pemasarannya. Kalau berkaitan dengan pemodalan, support permodalannya dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi, ada enam strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu pertama diberi wewenang, authority, dibangun rasa percaya dirinya, confidence, dibentuk semacam keyakinan yang kuat, truth, kemudian diberi kesempatan, opportunity atau oportunitas, dibangun rasa tanggung jawabnya, responsibility, dan kemudian didukung, disupport agar kemudian kegiatan yang mereka lakukan berhasil. Kemudian yang berikut adalah unsur pemberdayaan masyarakat. Unsur pemberdayaan masyarakat itu ada 3. Pertama, gagasan. Kedua, tujuan. Ketiga, solidaritas. Pertama, gagasan. Kalau kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, maka gagasan kita apa? Idenya apa? Kegiatannya apa? Ternak unggas, ternak kambing, kemudian membangun jasa pelayanan, membuat rumah makan, dan lain sebagainya. Itu ide. Ya, jadi idenya apa? Gagasannya apa? Kemudian tujuannya apa? Apa manfaatnya? Apa outputnya, apa outcome-nya. Kalau itu kegiatan dilaksanakan, bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan, itu berarti output. Kemudian outcome, apa dampak kegiatan tersebut bagi yang bersangkutan, bagi orang di sekitarnya, bagi masyarakat desa, dan yang lebih luas. Kemudian sesudah itu, unsur yang berikutnya adalah solidaritas. Jaringan, siapa pendukungnya, ya, dari orang yang sedang berdayakan tersebut. Jaringannya bagaimana membangun kerjasama, bagaimana dengan sinerginya. Jadi saya ulangi, unsur pemberdayaan masyarakat itu ada 3, gagasan, tujuan, dan solidaritas. Kemudian kita masuk ke tahap berikut mengenai contoh pemberdayaan masyarakat. Kalau saya diminta untuk memberi contoh tentang pemberdayaan masyarakat, maka saya senang sekali kalau menjadikan land reform lokal di Desa Ngandagan, Desa Karanganyar, dan Desa Prigelan, Kecamatan Pitur, Kabupaten Purworejo sebagai contoh pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena saya lihat itu adalah contoh yang baik karena dia merupakan ide, gagasan dari masyarakat desa, dilakukan oleh masyarakat desa dan untuk masyarakat desa. Jadi land reform lokal di 3 desa itu, Ngandagan, Karanganyar, Prigelan di Kecamatan Pitur, Kabupaten Purworejo, sudah berlaku sejak tahun 1947 sampai dengan hari ini. Apa cakupannya atau apa yang bisa mereka cover? Coverage-nya bagaimana? Di Desa Ngandagan misalnya itu berhasil membantu 128 kepala keluarga petani yang masing-masing mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin. Yang kalau dijumlah itu luasnya sebesar 128 kali 45 ubin, yang kalau kemudian dihektarkan, satu ubin itu 14 meter persegi, sudah mencapai 8,064 hektar. 8 hektar itu tanah atau hak garap atas tanah yang luasnya 8 hektar, itu adalah bentuk memberdayakan mereka yang tidak punya tanah sawah sehingga kemudian bisa menggarap tanah sawahnya. Sedangkan di Desa Karanganyar yang dibantu 76 kepala keluarga, masing-masing menerima 90 ubin, sehingga total keseluruhan tanah buruhannya atau tanah yang menjadi tempat memberdayakan itu adalah seluas 9,576 hektar, 9,5 hektar. Kemudian di Desa Prigelan 120 kepala keluarga, masing-masing menerima 60 ubin, kalau kemudian dihitung luasnya seluas 10,08 hektar. Jadi 8 hektar di
Desa Ngandagan, 9,5 hektar di Desa Karanganyar, 10 hektar di Desa Perigelan. Itu adalah tanah yang berhasil dihimpun oleh pemerintah desa masing-masing untuk kemudian hak garapnya diserahkan kepada mereka petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kalau kemudian di total luasnya di 3 desa tersebut, total luasnya itu adalah 27,720 hektar. Jadi 27,7 hektar total luasnya semua. Dan kalau di total coverage-nya atau keluarga yang dibantu, ada 324 kepala keluarga yang berhasil dibantu. Jadi land reform lokal di Desa Ngandagan adalah sebuah contoh pemberdayaan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berhasil membantu 324 kepala keluarga petani dari 3 desa, Ngandagan, Karanganyar, Perigelan. 324 kepala keluarga ini mengelola atau menggarap tanah sawah seluas 27,7 hektar. Kalau dijumlah semua ya, jadi 324 kepala keluarga petani yang awalnya tidak punya tanah sawah, kemudian diberi hak garap atas tanah sawah yang kalau di total luasnya adalah 27,720 hektar. Nah, kemudian mari kita hitung ekonominya. Dengan produktivitas gabah kering giling 5,7 ton per hektar, jadi 5,7 dari setiap hektar itu menghasilkan 5,7 ton gabah kering giling, maka kemudian berhasil dari 27,720 hektar itu akan didapat 158 ton gabah kering giling dan setahun 3 kali panen. Maka kalau dijumlah dalam setahun mencapai 474 ton, tepatnya 474,012 ton, 474 ton. Nah, kalau kemudian harga di tingkat petani adalah Rp4.200 per kilogram gabah kering giling, maka diperoleh hasil Rp1.990.850.400 atau 1,9 miliar per tahun. Nah, itu kemudian kalau dibagikan kepada 324 kepala keluarga, masing-masing kepala keluarga memperoleh Rp6.144.600 per tahun. Dan kalau kemudian dihitung per bulan, satu bulannya Rp512.050 per bulan per kepala keluarga. Kalau kemudian kita hitung biaya produksinya adalah sekitar 55,22%, maka kemudian hasil bersih yang bisa dicapai oleh para petani yang diberdayakan itu adalah sebesar Rp229.296 per kepala keluarga per bulan. Jadi meskipun angka akhirnya kecil, tetapi sebetulnya yang dibantu itu sangat banyak, yaitu 324 kepala keluarga petani dengan luasan tanah yang tersedia bagi mereka dalam bentuk hak garap atas tanah sawah adalah 27,7 hektar, dan kalau kemudian produktivitasnya dihitung dengan rupiah adalah sebesar 1,9 miliar per tahun. Jadi itulah bagaimana sebuah contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Jadi idenya dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa land reform lokal sebagai sebuah instrumen pemberdayaan masyarakat berhasil menata struktur penguasaan tanah, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir mendorong terjadinya partisipasi masyarakat. Saya pikir demikian yang bisa kita bahas hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.